banyak orang. Sehingga terus kemudian akan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Sarannya bagaimana? Ini sarannya, saya nggak bicara hukum, ngomong saran. Sarannya ya sebelum nikah itu dibuat perjanjian, namanya perjanjian pranikah. Itu oleh Ibnu Qudamah boleh, tidak apa-apa. Jadi oke, ini anakku kamu akan nikahi, tapi saya minta satu syarat. Apa syaratnya? Tapi itu sebelum pernikahan, sampaikan saja bahwa izinkan anak saya bisa kuliah sampai selesai, bahkan menempuh gelar berikutnya demi mendalami ilmunya ini, karena ilmu ini sangat bermanfaat untuk banyak orang misalnya. Sampaikan di awal. Dan itu kalau kata Ibnu Qudamah boleh. Itulah pentingnya kita belajar fikih tentang perjanjian pranikah itu. Itu kalau itu madzhab Hambali, itu boleh, tidak ada masalah. Sampaikan aja di awal. Kalau sudah disampaikan di awal kan enak. Jadi dulu kamu janjinya apa? Itu sebut dulu kamu. Karena ada sebagian suami itu karena tidak ada perjanjian di awal, begitu menikah terus si istri dipaksa berhenti dari pekerjaannya. Padahal misalnya mohon maaf ini orang tua sampai maaf ya, adalah orang tua itu sampai kecewa banget sama mantunya karena ya itu anakku tak kuliah no sampai dhuwur-dhuwur. Ilmune wis manfaat, moro-moro kon leren kerja. Ya. Mending kalau suaminya kewaya raya terus sing wedok enggak ada masalah, lalu terus enggak akhirnya ilmunya enggak kepake ilmunya. Padahal sudah kuliah, payah-payah kuliah sampai oleh gelar misalnya. Kan maaf, ini kan konflik. Saya kan ngomong konflik di tengah-tengah rumah tangga yang banyak sekali macamnya seperti itu. Makanya saya ulang ya, kalau jenengan punya anak perempuan Anda udah kuliah tinggi-tinggi, sudah punya keahlian khusus misalnya, kok dilamar oleh laki-laki, di awal sampaikan saja. Itu namanya perjanjian pranikah. Sampaikan saja, tolong anak saya jangan dilarang untuk bekerja sesuai dengan bidangnya ini, karena sayang ilmunya kalau nggak bermanfaat. Sampaikan aja dari awal. Tolong buat kesepakatan antara kami bahwa jangan sampai larang anak saya untuk menyelesaikan kuliahnya sampai S3 misalnya gitu. Walaupun jadi istrinya, jadi tolong itu di awal Bu sampaikan. Nah, jadi bagi yang masih punya kandidat mantu, nanti mantunya kalau ngelamar, nah itu calon mantu kalau ngelamar sampaikan saja seperti itu. Wallahu alam bisawab. Saya kira itu ya Bu Sri ya. Ya. Silakan yang lain. Monggo Bu Rita. Laki-laki keji. Ya, Ibu tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh, tahu Nabi Lut? Quran yang mengatakan ya bahwa beliau berdua itu memiliki dua istri yang mengkhianati keduanya. Itu kalau saya ngomong mengkhianati, bukan mengkhianati dalam arti zina ya, bukan ya. Bukan berarti istrinya selingkuh, bukan. Itu monggo silakan. Itu mengkhianati, maksudnya mengkhianati dakwah dua nabi itu. Terus kemudian kita tahu kata Allah keduanya berada di bawah tanggungan atau pendidikan dua hamba kami yang soleh. Dua hamba kami yang soleh. Jadi Allah tidak pernah mencela Nabi Nuh gara-gara gagal dengan istrinya. Allah tidak pernah mencela Nabi Lut alaihissalam terkait dengan gagal dengan istrinya. Kenapa coba? Karena beliau berdua sudah berusaha. Jadi pertanyaan saya buat beliau itu, apakah beliau itu sudah berusaha? Nah, kalau sudah berusaha, ya berarti insya Allah beliau bebas tanggung jawab dan tidak akan dicela oleh Allah. Tapi kalau beliau mendoakannya saja tidak, mengingatkannya juga tidak, mengajarinya juga tidak, dan begitu seterusnya, ya berarti mohon maaf, ya itu akan dituntut itu. Itu akan dituntut. Pernah ada seorang ustadz ngomongin ke saya, loh kenapa tidak bisa, kan dia seorang suami, kan dia bisa ngasih ketegasan sikap untuk kemudian jadi baik atau bagaimana dan seterusnya. Terus saya bilang ya sama gugat Nabi Nuh saja lah, saya bilang. Ya kan kita bicara fakta di lapangan kan, bicara suami istri itu tidak sesederhana itu. Ya kan, jadi tidak sesederhana itu. Makanya Nabi Nuh itu sampai punya gelar ulul azmi minar rusul. Jadi seorang nabi yang diakui kesabarannya itu dahsyat. Dahsyat. Jadi berhasil sabar mensikapi istri yang khianat itu
itu digelari dengan ulul azmi minar rusul. Masya Allah. Ya, saya kira sekarang gini Bu, sekarang gini ya, saya mohon maaf. Ini saya mohon maaf. Ada seorang laki-laki jujur. Suatu saat jujur dan amanah. Suatu saat dia bertemu dengan seorang wanita yang khianat. Yang khianat. Itu sensor alam langsung. Pasti di hatinya sudah ada penolakan. Kenapa? Karena saya nggak mau punya istri yang suka bohong sama khianat. Kenapa? Karena dia jujur dan dia amanah. Orang baik ngelihat sesuatu yang nggak baik langsung jadi sensor. Saya nggak mungkin kumpul sama orang yang nggak baik begini. Sehingga makanya orang baik akan untuk laki-laki yang baik, untuk wanita yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, itu otomatis itu. Nah demikian juga nanti orang yang tidak pernah berpikir soal moralitas, soal akhlak, dia nggak peduli. Kenapa? Karena jangankan untuk orang lain, bahkan untuk dunia pun dia sudah nggak peduli. Maka otomatis, mohon maaf ya, cari istri pun ya seenaknya. Golek bojo, cari suami juga seenaknya. Pertimbangan akhlak tidak jadi pertimbangan. Kenapa? Karena yang dia pikir adalah pokoknya aku seneng. Kan seperti itu. Maka itu udah jadi hukum sunatullah aja. Nah, adapun kok kemudian ada beberapa orang yang soleh diuji oleh Allah punya pasangan yang nggak soleh, itu ada beberapa kasus. Kayak kisah Nabi Yusuf sama siapa tadi? Istrinya, Nabi Nuh sama istrinya, atau Nabi Lut dengan istrinya. Itu ada beberapa kasus. Kayak Nabi Yakub itu konon istrinya yang melahirkan selain Nabi Yusuf dan Binyamin itu juga mohon maaf kurang bagus itu istrinya katanya Nabi Yakub. Nah, jadi setiap ketentuan itu selalu ada pengecualiannya. Tapi kita bisa pelajari kok sebabnya. Biasanya, ini biasanya tapi ya, terlepas dari takdir ya. Takdir itu pasti sudah itu, karena jodoh itu rizki. Jodoh itu rizki ya, dan rizki itu seperti ajal. Kemanapun kita lari pasti terkejar. Terlepas dari itu yang saya. Nah, bahwa pertama kaidah aghlabiyah, sifatnya kan universal umum, itu selalu akan ada pengecualiannya. Likuli qaidatin mustasnait. Jadi setiap ketentuan dalam Quran maupun As-Sunnah itu selalu ada apa tadi pengecualian. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita ambil pelajaran mesti ada sebabnya. Biasanya ini biasanya ya. Biasanya kenapa orang baik dapat orang yang tidak baik itu karena yang baik maksa biasanya. Karena yang baik itu maksa biasanya. Biasanya maksa pengen dapat. Jadi sensornya udah bicara ini orang nggak bagus. Sensornya udah ngomong ini orang nggak baik. Tapi karena dia udah terlanjur cinta, udah berkomitmen, siapa sing aneh-aneh itulah. Akhirnya melanjutkan hubungan. Akhirnya ya buruk yang terjadi kalau tidak bisa diperbaiki. Ya saya kira itu, wallahu alam bishawab. Saya kira itu. Cukup dulu ya. Ya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini